Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin khususan ila ruh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali thumma ila arwah dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in khususan ila ruh Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruhi Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Muhammad Segaf thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhi Agil thumma ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash Syekh Ali bin Abdullah Baras thumma ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila ruhi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi wa ila arwah awladi khususan ila ruh Habib Anis bin Ali Al-Habshi wa ila ruh Habib Ahmad bin Ali Al-Habshi thumma ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila ruh Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila ruh Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf thumma ila ruh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf thumma ila ruh Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Shihabuddin ثم إلى روح الحبيب سالم والحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح علي بن جعفر الإدروس وإلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkar wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kajian kita sampai di bab uzlah. Imam Ghazali juga menjelaskan orang itu ada yang dibolehkan beruzlah, yaitu orang yang tidak diperlukan ilmunya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, dan ada orang-orang yang tidak dibolehkan beruzlah. Kita juga sudah membahas bagaimana pentingnya beruzlah atau mengucilkan diri kita dari masyarakat di zaman fitnah, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ciri-ciri zaman fitnah itu, dan Imam Ghazali mengatakan di zaman ini, yaitu di zamannya, ciri-ciri untuk beruzlah itu sangat kuat sekali, apalagi di zaman kita ini. Tapi ada orang-orang yang dilarang beruzlah, yaitu orang-orang yang ilmunya diperlukan oleh masyarakat. Sehingga jika dia beruzlah mengakibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau manusia atau umat, mengakibatkan umat berada di dalam kesesatan, berada di dalam bid'ah, dan berada di dalam kemaksiatan, tidak ada petunjuk baginya. Maka orang tersebut memiliki kewajiban menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan uzlah baginya menjadi sebuah larangan dalam kondisi tertentu yang nanti akan kita bahas. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan, jika seseorang itu harus
mau tidak mau darurat dia harus terjun di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di zaman yang penuh dengan fitnah, maka dia harus menyandang beberapa sifat. Di antaranya yang sudah kita pelajari harus memiliki sifat sabar, sifat santun, kemudian cara pandang yang tajam terhadap masyarakat atau terhadap umat, sehingga dia bisa memilah-milah kondisi umat, kondisi objek dakwahnya, kemudian selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia juga harus berusaha terjun fisiknya di tengah-tengah masyarakat, fisiknya bersama manusia, bersama umat, tetapi pada hakikatnya hatinya selalu beruzlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu itu yang dinamakan uzlah hati tanpa uzlah fisik. Makanya sebagian ulama mengatakan uzlah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama uzlah badan dan fisik. Maksud saya uzlah badan dan hati. Fisiknya beruzlah, hatinya juga beruzlah. Artinya benar-benar dia mengucilkan diri secara lahir dan batin dari manusia. Yang kedua, uzlah hati tanpa fisik. Artinya fisiknya bersama manusia, terjun di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat, tetapi pada hakikatnya hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah uzlah. Yang ketiga adalah uzlah fisik tanpa uzlah hati. Jadi fisiknya beruzlah dari manusia, tapi hatinya bersama dunia. Fisiknya beruzlah dari dunia, hatinya bersama dunia. Nah, ini uzlah yang tidak terpuji. Uzlah yang terjadi pada sebagian besar manusia di zaman ini adalah uzlah yang ketiga itu. Fisiknya itu beruzlah, menarik diri dari sosial, dari masyarakat dengan kecanduan game, kecanduan HP, diajak bicara tidak menjawab, itu beruzlah secara fisik, tetapi pada hakikatnya hatinya terjun di tengah-tengah dunia. Tidak beruzlah untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beruzlah untuk beribadah. Ini uzlah yang ketiga, ini uzlah yang tercela, uzlah yang parah ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bahasan kita ini masuk kepada orang yang wajib terjun di tengah-tengah umat, maka dia harus memiliki 2 syarat yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian kita lanjutkan di halaman 78, paragraf ke-4 mengenai uzlah ini. Thumma yahtaju ma'a dzalika ila ayyanzura li nafsihi khassah. Di samping seseorang itu ketika memiliki kewajiban terjun di tengah-tengah umat, menyampaikan dakwah Allah, dakwah risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia harus menyandang sifat-sifat di atas. Di samping itu, kata beliau, fayaj'ala laha hadzan minal ibadatil khalisah. Dia juga harus memperhatikan kondisi dirinya. Bukan cuma memperhatikan kondisi umat, kemudian mengabaikan kondisi dirinya. Sama seperti lilin yang menyinari sekitarnya, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Tidak seperti itu, tapi dia harus memperhatikan kondisi umat yang ada di sekitarnya, dan juga harus memperhatikan kondisi dirinya. Maka fayaj'ala laha hadzan minal ibadatil khalisah, hendaklah dia menjadikan untuk dirinya itu kesempatan beribadah khalisah, murni, yang ibadah yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapa-siapa di antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia memiliki waktu untuk dirinya dalam beribadah.
Sebab di samping dia memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada umat, dia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada dirinya, memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hak umat, dan juga punya kewajiban memberikan hak bagi dirinya sendiri. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hal ini seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Umar berkata, "Idza nimtul laila la udayyi'anna nafsi wa in nimtun nahara la udayyi'anna ar-ra'iyyah fa kaifa li bin naum baina hatain." Kata Sayyidina Umar, jika aku tidur di malam hari, maka pasti aku akan melalaikan diriku, menghilangkan kesempatan untuk diriku. Wa in nimtun nahara, jika aku tidur di siang hari, maka pastilah aku akan melalaikan hak bagi masyarakat, bagi umat. Fakaifa li bin naum baina hatain. Lalu bagaimana, kapan kesempatan aku untuk tidur di antara dua hal ini? Kalau mau tidur di malam hari, pasti dia akan menghilangkan kesempatan untuk dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidur di siang hari, karena malam tidak bisa tidur, kalau tidur di siang hari, maka dia pasti akan menghilangkan kesempatan bagi umat manusia, padahal dia bertanggung jawab pada saat itu dia sebagai khalifah. Nah, hendaklah seorang da'i itu yang wajib terjun di tengah-tengah umat, dia tidak memiliki waktu bagi dia lagi. Hendaklah dia memang sudah berniat menghabiskan waktunya untuk beribadah dan untuk memberikan penerangan kepada umat manusia, sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai, tidak ada waktu baginya untuk tidur di malam hari, dan tidak ada waktu baginya untuk tidur di siang hari. Tidur baginya nanti yang nikmat adalah ketika dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburnya itu menjadi tempat tidur yang paling nyaman, karena dia ketika di dunia menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "In nimtul layla la udayyi'anna nafsi wa in nimtun nahara la udayyi'anna ar-ra'iyyah." Kalau aku tidur di malam hari, aku menghilangkan hak untuk diriku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika aku tidur di siang hari, maka aku akan menghilangkan hak bagi umat manusia yang harus diberi penerangan, harus diberi nasihat, harus diluruskan dari hal-hal yang menyimpang, harus diberi petunjuk dari kegelapan. Fakaifa li bin naum baina hatain. Lalu kapan aku tidur, kapan waktuku tidur, kapan kesempatan bagi aku untuk tidur? Di antara dua waktu itu tidak ada kesempatan untuk tidur bagi mereka yang sudah memiliki kewajiban untuk terjun di tengah umat dan dilarang untuk beruzlah, menarik diri dari umat, dari masyarakat. Wa fi hadzal ma'na, dan seperti makna di atas, uridha li abyatun minasyair, telah disodorkan kepadaku beberapa bait dari sebuah syair. Wahia, bait-bait itu adalah bait-bait yang berkenaan dengan seseorang yang wajib terjun di tengah masyarakat, seorang da'i yang memiliki ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Bait-bait ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kondisi dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang da'i yang terjun di tengah masyarakat. Dan sifat-sifat ini tentunya penting sekali untuk difahami bagi
pendakwah khususnya di zaman kita ini. Bagaimana seharusnya pendakwah itu dalam menjalani hidupnya. Bait itu, fa in kunta fi hadyil a'immati raghiban. Jika engkau menginginkan petunjuk para imam, yaitu orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu hidupnya menjalani hidupnya sama seperti menjalani hidupnya berkiblat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu merupakan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi hadyil a'immati raghiban, jika engkau menginginkan petunjuk para imam, fawattin ala antartakibka al-waga'i'u, maka fawattin, maka biasakanlah. Kalau engkau menginginkan petunjuk para imam itu, maka letakkan dirimu di dalam medan atau biasakanlah dirimu untuk ditimpa berbagai macam cobaan. Kalau kamu mau menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam hari dia menyibukkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di siang hari hidupnya memberikan petunjuk bagi umat, memberikan penerangan bagi orang yang berada di dalam kegelapan kebodohan, kegelapan jahiliyah, diberi penerangan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau mau mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW, jalan hidup Ahlul Bait Rasulullah, jalan hidup Khulafaur Rasyidin, jalan hidup para sahabat Rasulullah, jalan hidup para tabi'in yang terjun di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan dakwah risalah Nabi Muhammad SAW, menjelaskan syariat Nabi Muhammad SAW, engkau niat mengikuti jalan mereka, fawattin ala antartakib kal waqa'i'u, maka biasakanlah dirimu, letakkan dirimu pada posisi engkau menerima segala cobaan yang datang pada dirimu. Berarti setiap orang yang berada di jalan itu pasti akan ditimpa berbagai macam cobaan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari bawah, cobaan lahir, cobaan batin. Maka kalau hidup sebagai seorang da'i, kemudian dia mendapat cobaan dari kanan kiri, maka itu adalah sesuatu yang wajar karena engkau memilih jalan hidup para imam. Nah, kalau tidak mau ditimpa cobaan dari kanan, dari kiri, engkau mencari hidup aman, maka tinggalkan jalan hidup itu, maka engkau tidak sanggup berada di jalan hidup itu. Bagaimana ketika kita menghadapi cobaan itu sebagai da'i? Binafsin wagurin inda kulli karihatin. Pada saat cobaan itu menimpa dirimu karena engkau memilih jalan, menginginkan petunjuk para imam, dan engkau punya kewajiban berada di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, diharamkan bagimu uzlah, maka engkau harus menyandang sifat nafsin wagurin inda kulli karihatin. Setiap engkau menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, inda kulli karihatin, kamu harus menyandang sifat nafsin wagurin, binafsin wagurin, dengan jiwa yang tenang, tidak meledak-ledak, ya. Jiwa yang tenang ketika engkau menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hadapilah dengan jiwa yang kalem, yang tenang, bukan meledak-ledak. Kemudian wagal bin saburin wa huwa fis sadri mani'u,
dengan jiwa yang tenang dan hati yang sabur, yang penuh dengan kesabaran. Hati yang sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa huwa fis sadri mani'u. Hati yang sabar itu menjadi tameng di dalam dada seseorang. Tameng tapi yang berada di dalam dada seseorang dari hal-hal yang tidak terpuji. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu bisa jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu berbentuk cobaan duniawi yang datang dari langit, gitu ya, seperti kematian, penyakit, seperti rezeki yang sempit dan lain-lainnya. Bisa juga hal-hal yang tidak menyenangkan itu berasal dari bumi, contohnya seperti gangguan dari kanan dan kiri, gangguan dari manusia, gangguan dari jin, dan lain-lainnya. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu, kau harus menghadapinya dengan jiwa yang tenang dan hati yang penuh dengan kesabaran. Ini jalan para imam. Ini petunjuk para imam dalam bergaul di tengah-tengah umat. Kemudian lisanuka makhzunun wa tarfuka maljamun. Lalu lisan kamu makhzun, terjaga, tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, tidak gemar mencaci, tidak gemar merendahkan, tidak gemar mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Watarfuka maljamun, tidak juga lisan itu berbicara yang kotor, berbicara yang sia-sia, berbicara yang jorok. Lisanuka makhzunun watarfuka maljamun, dan kedua matamu itu maljamun. Maljamun itu diberi pelana, artinya kedua matamu itu terarahkan dengan arah yang baik, tidak memandang orang dengan pandangan merendahkan, pandangan meremehkan, tidak memandang orang lain itu kecil di hadapannya, dan tidak pula memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang dunia orang lain dengan pandangan raghbah, pandangan ingin memiliki dunia orang lain. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat suci Al-Qur'an. Lisanuka makhzunun wa tarfuka maljamun wa sirruka maktumun ladar rabbi dha'i'u. Dan sirmu, rahasiamu, rahasia yang ada di dalam hidupmu, di dalam dirimu, baik rahasia itu merupakan kelebihan yang ada di dalam dirimu, atau permasalahan yang ada di dalam dirimu, itu semua menjadi rahasia. Sirruka itu masalah dirimu, masalah yang ada di dalam dirimu maktumun. Maktum itu tersimpan, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Kamu memiliki kelebihan, tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Kamu memiliki kedudukan di sisi Allah, atau bertambah kualitasmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maktumun, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sebagian orang, istrinya sendiri tidak tahu, anaknya tidak tahu. Kalau terbongkar, ya yang membongkar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari lisannya sendiri. Sebagian besar para imam, para aulia, kedudukannya terbongkar itu bukan karena dia mengiklankan dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membongkar, dan itu suatu hikmah. Dan itu pun ketika kedudukan mereka itu terbongkar, yang terbongkar itu hanya setitik, yang tertutupi itu jauh lebih besar. Jika manusia mengetahuinya, pasti akan terperangah. Yang terbongkar baru setitik itu menjadikan manusia takjub, padahal kelebihan di balik itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
merupakan suatu hikmah yang terbongkar dari kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu hanya setitik saja yang kalau dibongkar oleh Allah, kelebihan Nabi Muhammad SAW yang tersimpan itu mungkin akan menjadikan manusia itu tercengang seabad-abad. Dan kelebihan Nabi Muhammad itu insya Allah nanti akan kita lihat di hari kebangkitan yang semua nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kelebihan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Nah, kalau kamu ingin mengikuti petunjuk para imam, sirruka maktumun. Kelebihan kamu tertutup. Begitu juga permasalahan hidup kamu, maktumun, tertutup. Punya masalah apapun, tidak ada orang yang tahu. Kalau memiliki masalah kecil, kemudian dibongkar, tulis status dan lain-lain, wah ini jauh sekali dari jalan hidup para imam. Menulis permasalahan dirinya di media sosial, itu jauh sekali dari petunjuk para imam. Sebagian besar manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sakit, orang yang ada di sebelahnya saja dia tidak memahami. Dia tidak tahu dirinya dalam kondisi sakit. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi lapar, mengganjal perutnya dengan 2 batu, anaknya sendiri tidak mengetahui. Sayyidah Fatimah, hanya Nabi kemudian memberitahu. Nabi itu kadang-kadang harus memberitahu kondisinya sebagai pelajaran bagi keluarganya. Nah, juga pelajaran untuk sahabatnya, yang itu seharusnya menjadi pelajaran bagi umatnya. Kondisi Nabi Muhammad SAW, permasalahan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu kadang-kadang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pelajaran bagi umat. Kalau kondisi Rasulullah SAW tidak diketahui oleh sahabatnya, maka pelajaran apa nanti yang bisa dipetik dari sahabatnya? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang membongkar permasalahan rumah tangga Rasulullah SAW, permasalahan yang terjadi pada hidup ekonomi Nabi Muhammad SAW dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sebagai umatnya bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi itu bukan malaikat yang tidak tersentuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Nabi itu manusia, basyarun. Dia juga sakit, dia juga pernah gundah, dia pernah sedih, dia pernah cekcok dengan istrinya, rumah tangganya juga mengalami keguncangan. Nabi Muhammad SAW juga pernah kelaparan, tapi beliau menghadapinya dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran bagi umat. Tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak mengeluh kepada siapapun, kepada makhluk siapapun. Sirruka maktumun, hendaknya kamu seperti itu. Rahasiamu itu tersembunyi, ladar rabbi dha'i'u, tapi rahasiamu itu hanya kau bongkar di sisi Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kelebihan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kelebihan yang ada di dalam dirimu hanya diketahui oleh dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Raqib dan Atid saja tidak mengetahui kelebihannya, sehingga tidak ada ada banyak perbuatan baiknya yang dikerjakan di dalam sir, di dalam relung hatinya, yang tidak diketahui oleh para malaikat sekalipun, karena ikhlasnya dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzikruka maghmurun wa babuka maghlagun. Dan sebutanmu, hendaklah kalau engkau ingin mengikuti ajaran para imam, petunjuk para imam, dzikruka maghmurun. Sebutan namamu itu tenggelam. Tidak ada yang menyebut namamu. Jangan, maksudnya
Maksudnya tidak ada yang menyebut namamu, jangan cari ketenaran. Jangan mencari popularitas. Dzikruka maghmurun. Betul-betul tenggelamkan dirimu di dalam rahasia tadi, supaya namamu itu tertutup. Dzikruka maghmurun. Jangan ada yang menyebut namamu. Engkau setiap hari berbuat positif, engkau setiap hari membantu orang, engkau setiap hari beribadah, tapi jangan cari popularitas di hadapan manusia. Memberi contoh boleh, tapi mencari popularitas itu dilarang. Mengharapkan follower, mengharapkan pengikut, itu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang salah. Berbuat baik mengharapkan pengikut, berbuat baik mengharapkan pujian dari orang lain, berbuat baik mengharapkan ketenaran. Ini juga perbuatan yang buruk, kecuali kalau mengharapkan pengikut itu dengan harapan banyak orang yang mengikuti jalan yang baik, bukan mengharapkan pengikutnya, tapi dia mengharapkan orang-orang mengikuti jalan yang baik, bukan mengikuti dirinya, tapi mengikuti jalan yang baik. Ini sesuatu yang terpuji. Maka setiap berdakwah hendaklah seorang dai itu mengarahkan umat kepada Allah, mengarahkan umat kepada Rasulullah, mengarahkan umat kepada para salafus saleh, bukan mengarahkan umat kepada dirinya. Kalau mengarahkan umat kepada dirinya, ini sesuatu yang berbahaya. Para dai, para imam, para a'immah itu mereka menjauhi popularitas, menjauhi pengikut, walaupun mereka sebagian besar memiliki banyak pengikut. Tapi mereka menjauhi itu. Hati mereka tidak mengharapkan pengikut sama sekali. Dzikruka maghmurun, hendaklah namamu itu tenggelam. Sebaiknya tidak ada orang yang mengenalmu, tidak mengenal kebaikanmu, tidak mengenal kelebihanmu, karena engkau betul-betul menyembunyikan rahasiamu. Wa babuka maghlaqun, dan pintumu itu terkunci. Maksudnya pintu terkunci di sini tidak mengharapkan kumpul dengan manusia siapapun. Pada hakikatnya engkau tidak mengharapkan kumpul bersama makhluk, karena perkumpulan bagimu itu hanya perkumpulan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan makhluk. Tapi mau tidak mau, dalam kondisi darurat ini engkau harus kumpul bersama makhluk, sehingga babuka maghlagun, pintumu itu tertutup untuk makhluk, hanya terbuka untuk pencipta. Kalau engkau harus menerima makhluk di rumahmu, ya engkau menerimanya tidak dengan senang hati, dalam tanda kutip, tidak mengharapkan datangnya makhluk berbondong-bondong menuju ke rumahmu, tapi kalau ada yang datang, tentu saja disambut dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi kedatangan makhluk itu tidak pernah kau harapkan di dalam dirimu. Dan kalau engkau harus mendatangi, engkau mendatanginya dalam kondisi darurat, bukan karena senang kumpul dengan makhluk, seperti yang kita bahas di dalam pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana saat ini orang ini begitu tergantung dengan makhluk, sehingga kalau mau ketemu makhluk itu bahagianya luar biasa. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktunya yang luas untuk makhluk. Tapi ketika waktunya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat sholat, dia melakukannya dengan sekenaknya, asal-asalan. Ketika waktu sholat itu tiba, dia menjalankan sholat itu juga tidak dengan khusyuk, tidak dengan tumakninah, menjalankannya dengan cepat, karena dia merasa bosan pada saat kumpul dengan Sang Pencipta, tapi
keinginan berkumpul dengan makhluk itu di dalam dirinya sangat kuat sekali. Nah, kalau keinginan di dalam diri kita kuat untuk kumpul bersama makhluk, maka hati itu tidak bisa dibagi menjadi dua. Kalau engkau lebih condong kepada makhluk, maka engkau akan mengabaikan pencipta. Tapi kalau engkau lebih condong kepada pencipta, maka engkau akan mengabaikan makhluk dalam tanda kutip. Artinya ketika engkau kumpul bersama makhluk pun, itu adalah darurat. Engkau memaksakan dirimu untuk kumpul bersama makhluk. Dari sini kita bisa mengetahui betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah mi'raj, berjumpa dengan pencipta, tapi dia harus kembali lagi ke bumi, ke dunia ini, bertemu dengan makhluk, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan istrinya, bertemu bahkan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Nah, itu tidak dijalani oleh Rasulullah SAW dengan harapan berjumpa dengan makhluk, karena dia sudah berjumpa dengan pencipta dan melihat pencipta Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hebatnya Rasulullah SAW, dan pada saat berjumpa dengan pencipta itu pun dia tidak meninggalkan umatnya saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi masih ingat dengan umat yang ada di belakangnya. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pada saat itu bersama Khalik, tapi dia tidak melupakan umat. Jadi dia bersama Khalik itu sudah dalam keadaan yang paling indah. Dia tidak menginginkan kembali bersama manusia, tapi dia memaksakan dirinya kembali bersama manusia karena rahmat, karena kasih sayang, iba kepada makhluk yang ada di hadapannya. Bagaimana caranya dia itu mengajak makhluk ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencicipi seperti yang dia cicipi, seperti orang umpamanya yang memiliki hobi memakan satu makanan. Ada satu makanan yang dia sukai, dia sangat cinta kepada makanan itu, kemudian tiba-tiba dia memiliki uang, bisa membeli makanan tadi. Dia pasti akan memakan makanan tadi dengan penuh rasa bahagia sekali, karena ini makanan yang paling dia sukai. Ketika dia makan, pasti kadang-kadang karena terlalu sukanya dengan makanan tadi, dia akan menyembunyikan makanan tadi dari orang yang di sekitarnya, takut ada orang yang meminta nanti. Nah, tapi bagaimana kalau yang datang itu anaknya sendiri, yang dia cintai. Walaupun dia sangat menyukai makanan ini, maka dia akan berbagi makanan itu dengan anaknya, karena rasa iba yang ada di dalam dirinya. Nah, seorang da'i seperti itu. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia memiliki rasa iba, rahmat, ra'uf, rahim kepada umat yang ada di sekitarnya. Dia tidak makan sendiri. Dia tidak mencicipi kenikmatan bersama Allah itu sendiri. Dia akan menarik banyak umat untuk ikut bersamanya mencicipi kenikmatan, kebahagiaan, keindahan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut, makna yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya.
Kalau kamu mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus menginginkan saudaramu, umat yang ada di sekitarmu itu mencicipi apa yang kau cicipi, kenikmatan yang engkau cicipi. Wa dzikruka maghmurun wa babuka maghlaqun. Makanya pintumu tertutup. Sebagian ulama kalau ada orang datang ke rumahnya, pintunya tidak dibuka dulu. Tanya dulu, apa yang mau kamu perlukan? Oh, saya cuma mau duduk-duduk. Oh, tidak diterima dia. Sudah, saya tidak punya waktu untuk itu. Tapi kalau datang, apa yang mau kamu lakukan? Saya ada pertanyaan. Buka pintunya, apa yang kau tanyakan? Yang aku tanyakan A, B, C, dia jawab, kemudian sudah silahkan. Pergi. Sebagian ada yang seperti itu, kalau kita melihat, wah ini sombong sekali ini orang. Bukan sombong, tapi dia betul-betul berjumpa dengan makhluk itu kadang-kadang memaksakan dirinya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri mengatakan di dalam riwayat hidup Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad disebutkan pada saat di majelis ada orang bertanya kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ketika dijawab, orang itu ngobrol sendiri. Kemudian ditegur oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau engkau bertanya kepadaku dan aku menjawab pertanyaanku, maka tolong dengarkan jawabanku. Dengarkan jawabanku dengan seksama, karena aku hadir bersama kalian ini memaksakan diriku seperti kalian memaksakan diri untuk khusyuk di dalam sholat. Subhanallah, kebalik situasinya, karena dia hatinya 24 jam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, fisiknya bersama makhluk, tapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Fisiknya bersama makhluk, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita bisa mengetahui betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Hatinya selalu bersama Allah, fisiknya masih bisa bercanda dengan istrinya, bercanda dengan cucunya, pura-pura menjadi kuda dinaiki oleh Hasan dan Husain, balapan lari dengan istrinya Aisyah, padahal hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa merendahnya Nabi Muhammad SAW di hadapan objek dakwahnya itu. Wa thagruka basamun wa batnuka ja'i'u. Dan mulutmu selalu tersenyum. Mulutmu selalu tersenyum, wa batnuka ja'i'u. Padahal perutmu dalam kondisi lapar. Bagaimana orang bisa tersenyum dan perutnya dalam kondisi lapar? Artinya perut dalam kondisi lapar itu dia tidak gila dunia, tidak mengejar dunia, dan dia selalu berada dalam kondisi kekurangan. Orang yang tidak mengejar dunia pasti hidupnya rata-rata dalam kondisi kekurangan. Tapi dia dalam kondisi kekurangan itu karena dia yang mengharapkan itu. Bukan karena nasib, tapi karena dia memilih kondisi yang jauh dari dunia itu. Wa thagruka basamun, karena dia yang memilih, maka dia selalu tersenyum. Orang menganggap perutnya dia yang lapar itu, jauhnya dia dari dunia itu kondisi yang mengenaskan, tapi bagi dia itu kondisi yang membahagiakan, makanya mulutnya bisa senyum. Tapi orang yang hidupnya selalu mencari dunia, kalau perutnya dalam keadaan lapar, pasti dia tidak akan bisa tersenyum. Alisnya akan nyambung jadi satu, dia terus sumpek, gundah, karena dia jauh dari sesuatu yang dia cintai. Wa qalbuka majruhun wa suguka kasidun. Hatimu selalu dalam keadaan tersakiti. Tersakiti karena banyak orang yang memusuhimu. Orang yang berada di dalam kebenaran itu pasti banyak yang memusuhi dia, banyak disakiti. Nabi Muhammad SAW disebut
penyihir, disebut orang gila, disebut pemisah orang tua dengan anak, disebut macam-macam Rasulullah SAW. Disebut penyair dan lain-lainnya. Imam Syafi'i di masanya ketika ada seseorang datang kepada Imam Syafi'i kemudian mengatakan, wahai Imam, engkau disebut penyihir, engkau, ada sebagian orang juga menyebut engkau gila. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti hidupku sudah mulai mirip dengan hidup Nabi Muhammad SAW. Qalbuka majruhun wasuguka kasidun, dan pasarmu dalam keadaan tidak laku. Kalau engkau berjualan apa-apa, jualanmu biasa-biasa saja, tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Mengapa? Karena engkau fokusnya tidak pada jualan. Jualan itu engkau jalani karena menjalankan sunatullah saja. Engkau tidak mencari keuntungan besar, tapi untuk menyambung hidupmu. Wa fadluka madfunun, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam dirimu itu madfun, terpendam, terkubur keutamaan yang ada di dalam dirimu. Wa ta'nuka sya'i'u, dan cacian untuk dirimu, tuduhan untuk dirimu tersebar di mana-mana. Engkau dituduh A, dituduh B, dituduh C, karena banyak orang yang tidak menyukai dirimu, kelebihan yang ada di dalam dirimu terkubur. Walaupun tidak semua orang seperti ini juga, tidak semua dai seperti ini, tapi ini persiapan bagi seorang dai yang menginginkan petunjuk para imam. Nabi Muhammad SAW itu orang yang kelebihannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat Rasulullah SAW itu menjelaskan kebenaran, di saat itu banyak musuh Nabi Muhammad SAW yang menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah meninggikan sebutan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun semua manusia itu berusaha merendahkan nama Nabi Muhammad SAW, bagaimana nama Nabi Muhammad itu bisa rendah jika Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta itu mengangkat nama Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau seluruh umat manusia ini mengeluh-elukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan, na'udzubillah min dzalik, maka apa artinya pujian dari seluruh umat manusia ini kalau kita direndahkan nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli yaumin anta jari'u ghissatin, dan di setiap hari engkau selalu menenggak kesusahan demi kesusahan. Dari mana kesusahan itu? Minad dahri, kesusahan dari zaman. Zaman ini membuat kamu susah. Banyak sekali problematika yang ada di hadapanmu. Jadi seorang dai itu pikirannya selalu berpikir, memikirkan bagaimana menyelamatkan zaman ini. Jari ugisatin minad dahri wal ikhwani, dan dari saudara-saudaramu, dari umat yang ada di sekelilingmu. Problem dari saudara-saudaramu, problem dari zaman ini selalu menjadikan kamu susah. Nabi Muhammad SAW hidupnya selalu susah, dalam tanda kutip sedih. Rasulullah SAW selalu sedih memikirkan umat, sampai dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat Alam Nashrah laka sadrak, karena Nabi waktu itu sedih terus memikirkan kondisi zamannya, kondisi umat yang ada di sekitarnya. Lalu Allah menghibur Nabi Muhammad SAW, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Kenapa engkau sedih? Kami Allah telah melapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah kami telah meletakkan dosamu? Maksud dosamu di situ adalah dosa-dosa umatmu. Kami letakkan dosa-dosa umatmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, karena Nabi memikirkan kondisi umatnya yang banyak
banyak yang bodoh zaman jahiliyah waktu itu, jahiliyah banyak berbuat maksiat menjadi pikiran Rasulullah SAW. Diletakkan dosa umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu sebagai seorang dai yang menginginkan petunjuk para imam, maka dia selalu dalam setiap harinya menenggak kesusahan dari zaman, dari saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya, maksudnya dari umat, wal qalbu ta'i'u, sedang hatinya selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naharuka syughlun nas, siang harimu itu sibuk dengan manusia, memberikan penjelasan kepada dia, min ghairi minnatin, tanpa pamrih, tanpa engkau mengharapkan apa-apa, tanpa engkau menghitung kebaikanmu. Nah, ini banyak orang yang berbuat baik tapi menghitung kebaikannya. Saya pernah berbuat baik dengan ini, saya pernah memberi fulan A, saya pernah menolong fulan B. Nah, kalau kita mau mengikuti petunjuk para imam, min ghairi minnatin, tanpa pamrih, tanpa pernah menghitung-hitung kebaikan kita, dan tanpa pernah mengharapkan kebaikan dari siapapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siang harimu sibuk dengan manusia, yaitu memenuhi hajat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, min ghairi minnatin, tanpa pamrih, walailuka syaugun ghaba, malam yang penuh rindu kepada pencipta, rindu kembali kepada pencipta. Malam hari itu adalah waktu berdua-duaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaba anhu tala'i'u, tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya. Ghaib dari segala orang yang mau mengetahui. Tidak ada orang yang tahu. Itu hanya masa antara engkau dengan pencipta. Fadunaka hadzal laila khudhu dzari'atan, maka ambillah waktumu di setiap malam itu sebagai sarana bagi dirimu, liyaumin abusin, sebagai sarana bagi dirimu di hari yang yaumin abusin, di hari yang genting. Ambillah waktu malam-malammu itu sebagai sarana bagi dirimu di hari yang genting, yaitu di hari kebangkitan, hari hisab, hari mizan. Nah, ini seorang dai itu siang harinya untuk makhluk, tapi malam hari dia habiskan untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan dirinya nanti menyongsong hari yang genting. Azza fihi dzara'i'u, yang di hari itu pertolongan atau sarana itu sangat minim, sangat jarang sekali. Waktunya kamu mencari sarana kebaikan di hari yang genting itu bukan di hari itu, tapi di dunia ini, di setiap malam. Jadikan malam-malammu itu sebagai sarana menyongsong di hari yang genting nanti, supaya engkau menjadi orang-orang yang selamat. Naam, kata Imam Ghazali, benar. Yakunu bin nafsi ma'ahum wal qalbu ma ab'adahu lahum. Dirinya, fisiknya bersama makhluk, tapi hatinya benar-benar jauh dari makhluk. Jauh dari makhluk. Hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika la'amri amrun syadid wa aisyun nakid wa aisyun nakad. Dan itu adalah perkara yang sangat sulit, hidup yang sangat susah. Tidak gampang. Orang fisiknya bersama makhluk, hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak gampang. Yang berbicara tidak gampang itu adalah Imam Ghazali rahimahullah. Artinya memang betul-betul perjuangan. Kalau kamu harus terjun bersama makhluk, ya kamu harus seperti ini. Dan ini tidak gampang, kata Imam Ghazali. Wa fihi yaqulu syekhuna rahimahullah fi wasiyatih, dan tentang hal ini guru kami rahimahullah, Imam Haramain, dia berkata di dalam wasiatnya, ya bunai, wahai anak,
Aish ma'a ahli zamanik wala taqtadi bihim. Hiduplah bersama orang-orang yang ada di zamanmu, tapi jangan engkau mengikuti mereka. Jangan engkau ikuti mereka. Cuma hidup saja bersama mereka, tapi jangan engkau mengikuti mereka. Tsumma qal, kemudian dia mengatakan ma asyadda hadzal aish. Tapi betapa sulitnya, betapa beratnya hidup seperti itu. Hidup bersama manusia yang ada di sekitarnya, tapi tidak bersama mereka, tidak mengikuti mereka. Betapa sulitnya hidup, kehidupan yang seperti itu. Ma asyadda hadzal aish ma'al ahya wal iktida bil amwat. Betapa sulitnya hidup seperti itu, kata gurunya ini. Setelah memberi nasihat, suruh hidup seperti itu, tapi gurunya mengatakan, betapa sulitnya hidup seperti itu. Hidup bersama orang-orang yang hidup di sekitarnya, tinggal bersama, fisiknya tinggal bersama orang-orang yang hidup di sekitarnya, tapi dia harus mengikuti jalan hidupnya orang-orang yang sudah wafat, yaitu jalan hidupnya para pendahulu. Tidak bisa bersama orang-orang yang hidup di zamannya. Nah, terakhir, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khalitin nas wa zayilhum. Bergaullah dengan manusia wa zayilhum, tapi tinggalkan mereka. Bagaimana bergaul tapi meninggalkan mereka? Bergaul bersama manusia tapi meninggalkan mereka. Tidak hidup bersama manusia yang ada di sekitarnya. Wadinuka la tuklimannahu, dan agamamu jangan kau rusak dengan mereka, hidup bersama mereka. Jangan jadikan agamamu tercemari dengan pergaulanmu. Hidup kamu bersama manusia, tapi tinggalkan mereka. Jangan jadikan agamamu tercemari karena mereka. Ini kata-kata Abdullah ibn Mas'ud. Fahadhihi nuktatun mugni'atun. Ini adalah kalimat yang memuaskan ya, dari Ibn Mas'ud ini. Bergaul dengan manusia tapi menyimpang dari jalan hidup manusia yang ada di sekitarmu, dan jangan jadikan agamamu tercemari oleh mereka. Ini adalah kalimat yang memuaskan, kata Imam Ghazali, untuk para dai yang harus mengorbankan dirinya terjun di tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh beruzlah. Nanti akan ada kelanjutan pembahasan ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendapatkan ilmu dan mengikutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita ini menjadi sarana bagi diri kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala di setiap harinya, petunjuk terus-menerus yang memudahkan kita untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kajian kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.